datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahini, M.Hum. Yang terhormat Dekan FKIP Univet Bantara Sukoharjo, Dr. Singgi Subiantoro, MPD. Yang terhormat Kaprodi BK Univet Bantara Sukoharjo, Bapak Dr. Rendas Bambang Susanto, MPD, Kons. Dan yang terhormat Ibu Dr. Randa Awe Hidayati, MSI, sebagai dosen pembimbing seminar pendidikan profesi guru saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendi Akvis Faisal, NIM 24225140111. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2024. Oke, selanjutnya ada biodata diri, itu nama lengkap saya Dendi Akvis Faisal, NIM 24225140111, dan program studi bimbingan dan konseling. Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 07 September 1999. Alamat rumah saya yaitu di Desa Kutayasa, RT 03 RW 01, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pendidikan saya itu di SD Negeri 1 Kutayasa, SMP Negeri 5 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara, dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selanjutnya pada identifikasi diri. Visi saya sebagai guru dalam dunia pendidikan yaitu pertama, ada memberikan lingkungan belajar yang nyaman, mengikuti perkembangan zaman, dan memiliki kemampuan adab bagi peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan lingkungan belajar yang nyaman. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bukan hanya sekedar menyediakan ruang fisik yang bersih dan tertata rapi. Lebih dari itu, kenyamanan dalam belajar mencakup beberapa aspek penting, yaitu kenyamanan fisik. Kenyamanan fisik ini ada beberapa aspeknya juga, yaitu kebersihan dan keamanan lingkungan belajar, terjadinya kebersihan dan kebebas dari potensi bahaya. Ini menciptakan rasa aman dan tenang bagi peserta didik untuk fokus belajar. Nah, selanjutnya ada mengikuti perkembangan zaman. Di mengikuti perkembangan zaman ini tentunya kita sebagai guru harus minimal bisalah mengikuti teknologi, mengikuti era, mengikuti anak-anak bagaimana bergaul secara media sosial. Jadi kita istilahnya bisa mengimbangi agar tidak terjadi apa-apa pada peserta didik. Nah, pendidikan ini, dalam pendidikan ini mengikuti perkembangan itu sangat penting. Yang pertama ada pendidikan tidak bisa statis, untuk membekali peserta didik dengan keterampilan relevan di masa depan. Institusi pendidikan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti integrasi teknologi, itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu biasanya pada pelajaran
TIK gitu secara efektif dalam proses pembelajaran. Ini berupa penggunaan platform belajar daring, aplikasi pendidikan, sumber belajar digital, dan kolaborasi online. Nah, selanjutnya ada kurikulum relevan. Kurikulum yang relevan ini seperti berkala ditinjau dan diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global. Nah, selanjutnya ada metode inovatif. Metode inovatif ini merupakan pembelajaran yang lebih interaktif, partisipasi pada peserta didik, jadi dapat mengemukakan kebebasan pendapat itu, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada yang terakhir, ada memiliki kemampuan adab bagi peserta didik. Nah, kemampuan adab peserta didik ini sangat penting, tidak hanya dalam dunia sekolah tapi di lingkungan masyarakat sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pembentukan karakter dan adab yang baik sangat penting. Biasanya ini nilai-nilai moral, menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang universal seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain. Nah, ada juga sopan santun dan tata krama, mengajarkan dan membiasakan peserta didik untuk bersikap sopan santun dan bertata krama yang baik dalam berinteraksi dengan guru, dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan masyarakat yang luas. Nah, selanjutnya ada kesadaran diri dan pengendalian emosi. Dalam ini membantu peserta didik mengendalikan emosi, mengelola emosi dengan baik, tidak gampang marah, tidak gampang mut-mutan, tidak gampang menyalahkan orang lain. Terus kalau misal lagi diajak jajan temennya gitu, nggak bikin marah-marah gitu. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi yang efektif. Ada kemampuan berkomunikasi yang efektif dan santun. Nah, ini seperti mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain secara jelas dan efektif. Nah, selanjutnya ini ada visi saya sebagai seorang guru, yaitu menjadi guru profesional yang ramah terhadap murid, ramah terhadap masyarakat, warga sekolah, ramah dengan masyarakat, dan mengarahkan peserta didik ke jenjang masa depan yang lebih terstruktur. Terstruktur itu misal peserta didik ini pengen menjadi seorang pegawai pemerintahan. Nah, itu mengarahkan bagaimana apa yang harus dipersiapkan oleh peserta didik untuk menggapai cita-citanya tersebut, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada langkah mewujudkan visi. Bagi saya seorang guru, langkah yang untuk mewujudkan visi saya yaitu meningkatkan kualitas diri sebagai guru profesional dengan terus belajar dimanapun, kapanpun, dengan orang lain, dengan siapapun. Jadi saya juga harus banyak-banyak belajar dari siapapun gitu. Dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Ya, ada refleksi pengalaman selama saya mengikuti PPG ini. Saya PPG ini mengikuti di PPL-nya itu di SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan kampusnya itu di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, pengalaman saya dalam mengikuti PPG ini itu dalam praktik mengajar. Dalam praktik mengajar ini saya merasa membantu mengasah keterampilan saya sebagai seorang guru dalam mengajar, seperti karena didampingi oleh guru pamong gitu. Nah, dalam
pelajaran di guru pamong itu selain adanya mengajar di kelas, itu saya juga diajarkan untuk melakukan konseling individu oleh guru pamong. Nah, yang pertama dalam mengikuti dalam konseling individu itu mewawancarai siswa. Misal siswa itu tidak berangkat, mewawancarai, kok kenapa kamu tidak berangkat, alasannya apa, atau ada masalah di rumah atau ada masalah di sekolah. Tapi biasanya sering masalah di rumah, misal tidurnya kemalaman atau bermain game gitu, biasanya terjadi oleh anak-anak seperti itu. Nah, selanjutnya ada selama periode ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya hari Jumat. Nah, ekstrakurikuler ini karena guru pamong saya juga selain PK juga bahasa Jepang. Nah, di situ saya jadi belajar bahwa ada ternyata tidak hanya mengikuti saat jam belajar saja, tetapi di sekolah juga ada jam tambahan untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini biasanya termasuk dari pilih tambahan belajar, tapi dipilih sendiri oleh siswanya. Nah, selanjutnya di dalam itu juga ini memahami adanya administrasi pendidikan di sekolah dengan adanya guru, karyawan, terus strukturnya, ada kepala sekolah, ada bendara dan lain-lain. Semua diberi tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya pada refleksi mata kuliah atau praktis saya, pengalaman belajar atau best practice saya selama mengikuti PPG ini, yang saya pilih adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, yang saya tertarik menggali pada matkul ini di topik 2 karena saya belajar selama ini ada namanya pendekatan emosi, ini menggunakan pendekatan sel atau social emotional learning. Nah, pada topik ini banyak tentang mengolah peserta didik, menciptakan kesadaran emosi, kesadaran pengendalian, kedisiplinan pada peserta didik. Selanjutnya pada desain inovasi pembelajaran, saya menggunakan pendekatan sosial emotional learning atau SEL. Dalam pendekatan pembelajaran sosial emotional learning ini atau SEL memiliki peran krusial dalam mengubah cara kita memandang kedisiplinan di sekolah. Alih-alih sekedar menghukum, sel berfokus ini sel juga berfokus pada mengajarkan siswa keterampilan penting untuk kehidupan yang mendukung perkembangan secara menyeluruh. Dalam pendekatan social emotional learning ini, proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dari pendekatan social emotional learning ini. Yang pertama ada kesadaran diri, keterampilan menjalin hubungan, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pembelajaran ini perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari pihak-pihak, baik dari pihak
sekolah, dari pihak orang tua, dan masyarakat. Pada tingkat sekolah, pembelajaran sosial emotional learning ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan, praktik, dan struktur berkaitan dengan lingkungan belajar dan dukungan yang diberikan kepada peserta didik. Dukungan pada peserta didik ini dilakukan bisa sesuai dengan tingkat kelas. Pembelajaran sosial emosional learning ini diimplementasikan oleh guru dengan cara melibatkan seluruh peserta didik dengan mengajarkan, mencontohkan, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain itu, selanjutnya ada tujuan pembelajaran sel ini. Yang pertama ada memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang di sekitar mereka. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan hubungan yang baik. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran diri. Yang keempat selanjutnya ada meningkatkan kedisiplinan dan patuh pada setiap aturan di sekolah ataupun aturan yang ada di masyarakat. Berikutnya saya dalam pembelajaran ini saya menggunakan alat media, yaitu menggunakan media permainan baling-baling kedisiplinan. Nah, dalam baling-baling kedisiplinan ini saya berinovasi dengan referensi di media sosial. Saya mencari bagaimana apa saja media dalam BK ini. Nah, saya menemukan baling-baling. Nah, baling-baling ini dikaitkan dengan materi sel, yaitu dalam kedisiplinan. Yang pertama bisa disebut dengan baling-baling kedisiplinan. Nah, baling-baling kedisiplinan ini sebagai media menarik untuk memudahkan peserta didik memahami materi kedisiplinan sel dan bisa menjadi alternatif pembelajaran bagi guru agar tidak jenuh pelajarannya hanya menggunakan buku atau apa. Nah, bisa menggunakan ini juga. Nah, dalam baling-baling kedisiplinan ini cara menggunakannya itu sangat mudah sekali. Kita atur saja peserta didik dalam kelompok. Misal peserta didik ini kelompoknya berisi dengan 5 anggota ini. Nah, kita putar baling-baling itu. Nah, baling-baling itu yang di pertanyaan itu pada lingkaran yang berwarna biru. Nah, nanti di balik-baliknya itu ada yang berwarna merah. Jadi yang utama di depan itu warna biru, nanti diputar oleh ketua kelompok atau anggota kelompok yang lain. Diputar. Nah, kalau udah putar, berhenti di bagian misal di suasana kelas. Nah, di suasana kelas ini misal siswa diharapkan berpendapat dahulu apa yang saja jawabannya. Nah, setelah itu menjawab balik pertanyaan tersebut. Misalnya suasana kelas yaitu siswa menciptakan atmosfer positif dalam mendukung perilaku yang baik atau menciptakan kondisi lingkungan dalam kelas itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih enak dalam proses pembelajaran. Bisa misal di membangun hubungan peserta guru dan peserta didik. Nah, itu bisa menggunakan misal berhentinya di situ. Nah, siswa tidak hanya terpaku pada di baling-baling ini, bisa saja menambahkan atau mencari yang lain gitu. Oke saja. Jadi tidak hanya terpaku pada ini gitu.
Ini selanjutnya pada rencana tindak lanjut, hal terpenting bagi saya berkarir di dunia pendidikan yang sebagai guru. Yang pertama ada mulai dari diri dengan lebih berkarakter yang baik, seperti bertanggung jawab, lebih beradab, lebih menjaga kualitas diri yang untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua ini menciptakan kedisiplinan bagi diri sendiri, dan taat kepada setiap aturan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah dan dimanapun saja. Saya harus disiplin dalam mentaati aturan yang ada. Terus selanjutnya ada memberikan ruang kebebasan berpendapat dalam setiap peserta didik agar saling bertukar pikiran. Ketika saya mengajar dalam proses pembelajaran, saya tidak akan membatasi siswa atau peserta didik ini hanya mendengarkan saya. Jadi siswa dapat bertukar pikiran, bisa mengemukakan pendapat agar semua siswa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan istilahnya unek-unek yang ada dalam pikiran, dijabarkan bagaimana permasalahannya. Nah, kita nanti diselesaikan bareng-bareng. Nah, sebagai guru profesional, saya bertekad memberikan yang terbaik dalam karir dan peserta didik saya dengan cara mengembangkan potensi dalam diri saya dan juga peserta didik saya, sehingga mampu bersama-sama memberikan apa yang diharapkan oleh saya dan peserta didik saya. Mungkin itu hasil presentasi seminar PPG saya. Terima kasih atas perhatiannya kepada dosen pembimbing seminar Dr. Randa Awi Hidayati MSI. Terima kasih yang telah memberikan dukungan, memberikan arahan kepada saya, dan mohon maaf jika dalam presentasi ini banyak kesalahan kata atau tingkah yang mungkin kurang keenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Dendi Adris Faisal, mahasiswa PPG Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.